Garden Lover, jumpa lagi di Kebun Madeva. Apa kabar? Saya doakan semoga Garden Lover selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki dan sukses selalu. Hari ini adalah hari ke-28. Di hari ke-28, tanaman cabai dan tomat sudah tumbuh semakin besar. Untuk itu, pada hari ini kita akan memindahkan tanaman kita ke tempat lain, agar tidak bersatu di dalam satu pot. Baiklah, mari kita mulai memindahkan tanaman kita. Yang pertama, kita akan memindahkan tanaman tomat indigo. Untuk memindahkan tanaman, sebaiknya hanya dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari. Mengapa diharuskan memindahkan tanaman di pagi atau sore hari? Ini maksudnya supaya tanaman tidak mengalami stres pada saat setelah dipindahkan. Sebelum tanaman dipindahkan, sebaiknya, tanaman dan media tempat tanaman yang akan dipindahkan, disiram dengan air terlebih dahulu, agar lebih mudah untuk memindahkan tanamannya. Gunakan alat seperti sendok untuk menggali tanaman yang akan kita pindahkan. Usahakan jangan sampai ada akar tanaman yang tertinggal. Setelah tanaman dipindahkan, siramlah tanaman tersebut. Garden Lover. Apakah Garden Lover sudah tahu, apa manfaat tomat indigo untuk kesehatan? Kalau belum, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ahli. Selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Tomat indigo rose merupakan tomat jenis baru hasil persilangan tomat merah dan tomat ungu. Tomat dengan nama latin Solanum lycopersicum ini memiliki warna hitam keunguan. Rasa tomat ini juga jauh berbeda dari tomat sayur yang berwarna merah atau hijau. Tomat indigo memiliki rasa cenderung hambar dan tidak manis. Namun demikian, buah tomat ini mengandung banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh. Makanya, tomat asal Chile ini sekarang banyak dikembangkan sebagai tanaman obat. Tomat indigo rose memiliki zat antosianin yang tinggi yang ada di dalam buah. Antosianin bermanfaat untuk melawan penyakit kanker dan diabetes. Nah, demikian manfaat dari tomat indigo rose. Saya Putri Kebun, sampai berjumpa lagi. Wow, ternyata tomat indigo sangat bermanfaat. Mulai sekarang, kita coba untuk makan tomat indigo. Berikutnya kita akan memindahkan cabai paprika. Cara memindahkan tanaman cabai paprika yang sudah mulai tumbuh besar, sama dengan yang kita lakukan pada tanaman tomat indigo. Garden Lover, tanaman cabai paprika kita, sekarang sudah berusia 28 hari. Kalau melihat pada daunnya, kita melihat seperti dimakan oleh hama. Siapa kira-kira hama pemakan daun paprika ini? Lalu, bagaimana cara untuk membasminya? Garden Lover, mari kita tanyakan pada Putri Kebun. Selamat pagi. Saya Putri Kebun. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Pemirsa, salah satu kendala yang dihadapi dalam mengembangkan agribisnis paprika adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang dampaknya dapat menyebabkan kehilangan hasil produksi. Salah satu organisme yang menyebabkan daun paprika menjadi bolong-bolong adalah ulat graya. Biasanya menyerang dengan gejala awal serangan, daun-daun paprika meranggas dan berlubang-lubang. Ulat gerayak mulai memakan daun dari bagian tepi, kemudian ke bagian atas dan bawah daun. Pada tingkat serangan tinggi, daun paprika yang tertinggal hanya epidermisnya saja, sehingga daun tidak berfungsi normal dalam proses fotosintesis. Akibatnya pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitasnya menurun.
Serangan awal ulat gerayak memperlihatkan adanya lubang-lubang pada daun. Lama-kelamaan daun habis dan hanya tinggal tulang daun. Bagaimana cara untuk mengendalikan hama ulat cabai? Nah, untuk mengendalikan ulat-ulat tersebut, maka kita dapat melakukannya secara terpadu dengan menggunakan beberapa langkah seperti berikut ini. 1. Dengan cara memunguti ulat pada malam hari. 2. Mengolah tanah secara sempurna, sampai tidak terdapat ulat. 3. Pemasangan perangkap imago ulat. Imago ulat dapat ditangkap dengan cara dipasangkan perangkap berupa seks feromone ugratas di areal yang terserang. Ugratas berbentuk seperti sonar plastik kecil berwarna merah. Ujung-ujungnya dipotong, kemudian digantungkan di dalam botol bekas air mineral yang telah diberi lubang. Lubang dibuat menggunakan pisau hingga membentuk huruf X. Keempat sisi lubang ini dilipat ke dalam agar imago yang masuk ke dalamnya akan sulit untuk keluar lagi. Ugratas yang telah dipotong akan memancarkan aroma birahi dari imago betina sehingga imago jantan akan berusaha mendatanginya. Setelah terperangkap, populasi imago jantan akan menurun sehingga imago betina tidak terkawini. Akibatnya, populasi ulat akan menurun drastis. 4. Pemanfaatan musuh alami. Ada beberapa musuh alami yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ulat, antara lain parasitoid telur Trichogramma, parasitoid larva Diadema argenteopilosa, jamur Metarhizium, dan nematoda parasit serangga. 5. Penyemprotan insektisida. Insektisida hanya dapat digunakan untuk mengendalikan ulat pada fase instar awal. Bila telah memasuki instar akhir 3-4, ulat akan sulit dikendalikan. Penyemprotan beberapa saat setelah telur menetas sangat membantu menurunkan populasi ulat. Demikian berita terkini dari Kebun Madeva. Saya Putri Kebun. Sampai jumpa lagi. Garden Lover, ternyata tanaman paprika kita kena hama ulat gerayak. Nanti kita akan coba salah satu cara membasmi hama cabai yang baru saja diberikan oleh Putri Kebun. Selanjutnya kita akan pindahkan tanaman habanero ke media baru. Kalau kita melihat tanaman cabai habanero, pada hari ke-28, pertumbuhannya cukup subur. Banyak yang bilang, bahwa cabai habanero ini merupakan cabai terpedas di dunia. Juga, ada bermacam varietas dari cabai habanero ini. Dari beberapa macam varietas tanaman cabai habanero ini, mana yang paling pedas? Dan berapa tingkat kepedasannya? Untuk mengetahuinya, bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada Putri Kebun? Selamat pagi. Saya Putri Kebun. Senang jumpa dengan Anda. Pemirsa, paprika habanero adalah salah satu cabai terpedas di dunia. Tingkat kepedasnya mencapai antara 80.000 sampai dengan 600.000 unit Scoville. Habanero pepper benar-benar akan membawa rasa pedas yang Anda inginkan dalam resep Anda. Beberapa orang yang kuat dengan rasa pedas dari cabai, belum tentu kuat dengan pedasnya cabai habanero. Namun demikian, jika Anda ingin membuat resep yang sangat pedas, habanero pasti resep yang dapat Anda pertimbangkan. Ada sejumlah varietas habanero, mulai dengan yang berwarna oranye, merah, kuning, coklat, dan bahkan putih. Beberapa petani berpendapat bahwa apapun kecuali orange habanero bukanlah habanero sejati. Orange habanero yang paling populer biasanya tingkat kepedasannya antara 100.000 SHU dan 350.000 SHU, dengan sebagian besar berada di kisaran 200.000 sampai dengan 300.000 SHU. Sebagai perbandingan, lada jalapeno masuk dengan 2.500 sampai dengan 8.000 unit. Demikian berita terkini dari Kebun Madeva. Saya Putri Kebun.
Garden Lover, itulah cara bagaimana kita memindahkan tanaman ke dalam media baru. Mungkin ada dari kalian yang bertanya, mulai kapan waktunya tanaman bisa dipindahkan ke media baru? Simak tips berikut ini. Untuk mengetahui kapan waktunya untuk memindahkan tanaman ke media baru, adalah dengan melihat jumlah cabang dan daunnya. Jika tanaman sudah memiliki cabang paling sedikit 4 cabang dan daunnya sudah berjumlah 4 atau 5 ke atas, maka tanaman sudah bisa untuk dipindahkan ke media baru. Baiklah Garden Lover, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Jika Anda menyukai channel ini, jangan lupa subscribe, dan tekan loncengnya supaya Anda dapat diberitahu jika saya membuat video baru.